Sunda adalah satu tingkatan di mana manusia sudah mendapatkan pengetahuan dalam keselarasan hidup. Maka dia bisa menjalankan tritantu, karamaan, keresian, keratuan. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Ini dasar untuk mencapai titik tritantu. Oh, itu sebelum tritantu. Nah, sebelum tritantu itu ada 3 lagi. 3 itu. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Itu berlaku untuk semua. Untuk semua manusia. Setelah suci pikiran, perkataan, perbuatan, maka akan terjadi hubungan manusia dengan Tuhan baik, manusia dengan manusia baik, manusia dengan alam baik. Para kanca misteri Timur Bumi, kali ini kita kembali berbincang-bincang dengan seorang resi atau pandita pertama yang dari Tatar Sunda, yaitu Ide Resi Agung Putranata Siliwangi. Sampurasun. Nah, saat ini kita kembali membahas perihal kesundaan dan lebih spesifik perihal tritantu. Yang mana tritantu konon merupakan sebuah ideologi dasar dengan di mana hubungannya dengan Tuhan, pemimpin, dan rakyatnya. Seperti itu ya kurang lebih gambaran besarnya di Rusia. Kita tidak akan berlama-lama lagi, kita akan mendengar bahasan itu. Langsung kita dengar dari Ide Resi Agung Putranata Siliwangi setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Bapa Pertiwi, Kula Ahis, Sandang Pahan, Saringane, Sawi, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kesanala, Yahu Allah, Yahu Mangga, Ide Resi langsung bahas saja perihal Tritantu. yang merupakan konon, karena saya sering dengar sebagai orang awam bahwa ideologi dasar dari Tatar Sunda itu adalah tritantu seperti itu ya, Ide Resi. Setuju. Nah, mangga. Sampurasun. Rampes. Tritantu itu adalah pikukuh atau ajaran yang harus ditegakkan oleh semua orang Sunda. Memaafkan semua orang Sunda. Bukan Sunda itu bukan, sekali lagi bukan suku nih. Sunda adalah satu tingkatan di mana manusia sudah mendapatkan pengetahuan dalam keselarasan hidup. Maka dia bisa menjalankan tritantu, karamaan, keresian, keratuan. Tritantu itu Karamaan, keresian, keratuan. Bisa dibedah-bedah. Nah, karamaan, Rama itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak terlihat, tapi Tuhan yang berwujud sebagai manusia. Jadi manusialah yang kita harus hargai sebagai utusan Tuhan. Bahasa kasarnya gini, bahasa rakyat kan bahasa Tuhan. Jadi rakyat itu Tuhannya itu sendiri. Jadi karamaan adalah manusia, resi adalah pelayan manusia, keratuan pemerintahan, gitu. Jadi politiknya. Jadi karamaan, keresian, keratuan. Di tengah-tengahnya ini kan ada zona kosong. Zona kosong ini adalah masyarakat. Itulah manusia gitu. Itulah apa namanya negara. Rakyatnya di situ. Rakyatnya di tengah-tengah yang kosong gitu teh rakyatnya tuh gitu. Jadi karamaan, keresian, keratuan. Keratuan di sini government, pemerintahan. Keratuan itu pemerintahan. Jadi pemerintahan harus ada resi, tempat dia bertanya, tempat dia mencari kebenaran, tempat dia mempelajari pengetahuan tentang bagaimana melayani masyarakat gitu. Itu ada di resi. Berarti kalau bisa bahasa awamnya mungkin penghubung antara pemerintahan ke Tuhan itu Resi. Resi itu Iya, leadership. setuju.
Makanya tugasnya resi adalah keliling nih, ketemu dengan umat, ketemu dengan masyarakat, dia mendengar aspirasi masyarakat seperti apa, Supaya tahu. agar tahu apa yang diinginkan oleh alam semesta ini sebenarnya. Kan itu. Jadi kalau pemerintah itu 5 tahun sekali baru pilkada dan sebagainya, kan baru tahunya cuma itu. Iya, iya. Mohon maaf sekali lagi. Lalu kelembagaan itu kan dulu zamannya Pak Harto tuh ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Pertimbangan Agung. Disitulah para poluhito ya, penasihat presiden itu ada di situ berkumpul menjelaskan bagaimana garis-garis besar negara harus berjalan, apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan presiden itu ada di DPA. Nah sekarang karena tidak ada DPA, maka mohon maaf nih, maka kan bahasa asalnya boleh dong saya bicarakan bahwa pemerintah cuek, artinya cuek obornya gitu, artinya tidak tahu lagi mana baik dan buruk lagi gitu. Karena sense atas kebenaran atas apa yang diinginkan oleh rakyat itu tidak didengar oleh dia, Karena tidak ada resinya. Nah, Karamaan Kerasian Karatuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Begini konsepnya, kita harus sebelum Tritangtu ini, kita harus menjalankan proses namanya suci pikiran, perkataan, perbuatan. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Ini dasar untuk mencapai titik Tritangtu. Oh itu sebelum Tritangtu. Nah, sebelum Tritangtu itu ada 3 lagi. 3 itu. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Itu berlaku untuk semua. Untuk semua manusia. Oh. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Setelah suci pikiran, perkataan, perbuatan, maka akan terjadi hubungan manusia dengan Tuhan baik, manusia dengan manusia baik, manusia dengan alam baik. Ya, yang dibalik Berangkat dari 3 ini akan melahirkan 3 tiga lagi, gitu ya. 3 lagi. Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. suci perbuatan Ya. akan melahirkan Hubungan manusia dengan Tuhannya baik, Baik. manusia dengan manusianya baik, manusia dengan alamnya baik. baik. Setelah ini jadi, Setelah ini jadi, maka akan menjadi politik atau gerakan itu yang Tritangtu. Tritangtu itu ya. Jadi semuanya ini adalah ajaran leluhur Nusantara. Itu dari leluhur Nusantara. Inilah yang dibilang Sunda. Oh Sunda teh itu ya. Sunda itu dia harus jalankan ya. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Makanya orang Sunda mah ulah ningali, amun teu tingali. Ulah ningali muntah. Ngerti maksudnya nih? Tingali. Jangan melihat kalau tidak kelihatan. Artinya jangan kalau yang tidak kelihatan diomongin gitu. Oh jangan memaksakan. Jangan memaksakan. Gitu ya. Punten ya, gitu. Kan nama saya teh Idris Yaku Putanata Siliwangi Manuarba. Ada nama Siliwangi di belakangnya. Iya. Berarti kan saya wajib menjalankan kesiliwangian. Ada peribahasa di Siliwangi mah kieu. Ulah nembongkeun awak, ulah nembongkeun ngaran, ulah nembongkeun kabisa, ulah nembongkeun kasucian, ulah nembongkeun di diri. Artinya kamu jangan memperlihatkan kamu siapa. Karena Siliwangi mana? Tadi jangan memperlihatkan diri kamu, diri. jangan memperkenalkan kamu siapa, jangan memperlihatkan kamu siapa. Artinya jangan memperkenalkan diri kamu ke siapa. Gitu. Karena nanti di waktunya juga orang lain akan tahu kamu siapa. Gitu. Jadi kalau sekarang orang bilang ada resi Sunda, tapi nggak populer, gitu. Dan emang belum waktunya. Paham maksudnya? Iya. Jadi oh dia nggak dikenal sama saya, ya nggak masalah. Dan saya mah tidak ingin terkenal, gitu. Karena konsep resi pelayan Tuhan, nyumput bunyi di nacaan, bersembunyi di tempat terang, bersemedi di tempat ramai. Gitu. Itu resi. Gitu. Gitu. Itu keren sekali tuh Gitu. Pak Gaca. Nyumput Bunyi di nacaan, bersembunyi di tempat terang, yang terang. Sama tadi apa? Bersemedi bersemedi di tempat yang ramai. di tempat yang ramai. Luar biasa. Gitu. Siap. Jadi 3 elemen dasar ideologi kesundaan adalah Berpikir suci, suci, berkata suci, berbuat suci, perbuatan suci akan melahirkan hubungan antara dengan Tuhan baik, si manusia dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan yang akan baik, manusia dengan manusia akan baik, manusia dengan alam alamnya akan baik. Maka akan berakhir kepada
karamaan, karesian, karatuan. Tritantu. Setelah ini udah beres, maka ditatanya dengan tritantu Tritantu itu. tadi. Karamaan, Karesian, karesian, karatuan. karatuan. Dan itulah Sunda. Sunda gitu ya. Eta teh Sunda tah kakarang. Sunda itu. Jadi orang Sunda mah nggak boleh tah goreng kabatur pikiran tehnya. Yes ujon atau berpikiran jelek tentang orang lain. Popoyok kabatur, hewa kabatur. Belum terjadi. Itu ini belum suci pikiran berkata perbuatan namanya. Belum sampai ke sana. Oh jauh kayaknya, masih jauh. Jadi kalau orang Sunda, sucikan pikiran kamu, sucikan perkataan kamu, sucikan perbuatan kamu. Kalau sudah jalankan ini, maka akan terjadi harmonisasi, kamu hubungan dengan Tuhan harmonis, hubungan dengan manusia harmonis, hubungan dengan alam harmonis. Baru setelah itu ditata dengan tritantu. Tritantu Jadi di mana? artinya walaupun semua batin masyarakat Sunda pada masa itu mungkin gitu ataupun sekarang itu sudah tertib, sudah rapi, tetap butuh tritantu Iya. Resi ya. Itu identitas orang Sunda. Identitas itu ya. Jadi ada keratuan, Karamaan. karamaan sama karesian. Iya. Dan keratuan pun tidak bisa berdiri Nggak sendiri. nggak bisa benar. Jadi ada pemimpin aja udah sendiri. Nggak itu bisa. nggak bisa. Gitu. Karena pemimpin butuh rama itu masyarakat, kan gitu. Karamaan butuh pengabdi, itulah resi. Resi yang memberikan petunjuk pada ratu, gitu. Jadi Nah kalau di era sekarang tritantu itu terjadi nggak? nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kalau kita tarik ke modern gitu sih. Ke zaman sekarang pun ternyata kita bicara santai nih gitu. Mana ada pemerintahan yang ada dengan nyata-nyata mencari seorang purohito lah bahasa kasar. Iya. Pandita purohito itu pandita penasehat raja, penasehat presiden, penasehat segala macamnya. Yang ada sekarang kan ada Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden, ya. Tapi kan isinya bukan mewakili semua yang ada di Indonesia. Indonesia itu ada 6 agama loh, bukan cuma satu agama. Tapi di situ kenapa cuma satu agama yang ada? Kan gitu. Artinya yang lain kan diabaikan. Sedangkan keresian itu sudah mencakup semua agama harusnya. Resi mah udah tidak bermerek lagi. Iya. Gitu. Iya karena itu udah kesundaan ya. Sunda. Dan menurut ideologi kesundaan bahwa Sunda adalah sebuah ideologi. Ideologi Sunda bukan suku. Udah bukan suku lagi, udah bukan agama Bukan. lagi, udah terlampau itu. Terlepaskan dari semua. Maka berbahagialah kita mencapai titik Sunda. Punten, makanya ada peribahasa. Cing atuh mana orang Sunda teh kan gitu bahasanya kan gitu. Padahal di mana orang Sunda? Kenapa? Karena belum ada nih yang berperilaku sebagaimana orang Sunda. Sunda itu sendiri. Dan kalaupun tritantu dibentuk kan karena kita tahu misalnya gitu ya konsep ininya kita udah tahu gitu, makanya udah kita bentuk tritantu dia gitu, tanpa diawali dengan pondasi tadi pun tidak akan nggak akan jalan. Iya. Makanya gini konsepnya. Tiga T tadi, 3 tri tadi, 3 penyucian diri, 3 Tirta Karana, 3 lagi Tritantu. Ini kan 3 semua. 3 ini adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Gue mah pengen belajar Tirta Karana aja, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan yang lain nggak bisa. Kenapa? Yang bisa menjalankan itu orang sudah mencucikan pikiran, perkataan, perbuatan. Gitu. Suci pikiran teh naon tah? Suci dari sejak pikiran Kita sucikan, jangan julid, jangan suujon ka batur, ulah popoyo ka batur, ulah poek, jangan berburuk sangka kepada orang lain. Kan itu semua pikiran. Betul. Perbuatan, jangan menyakiti orang lain. Kan gitu. Jangan kasar. Someah ka batur. Kan gitu. Betul. Nah, lalu perbuatan itu jangan menyakiti orang lain, jangan memfitnah orang lain. Kalau nggak tahu jangan ngomong. Tindakan ya. Tindakan perilaku gitu. Jadi kalau masih belum jalankan itu, tah. Ya berarti bisa dikatakan kalau misalnya kayak era modern itu kan mungkin yang SD-nya itu yang tadi gitu. Iya. Jalankan dulu ini ya, itu dulu di dasarnya. Ya, matematika mau belakangan. Ya. Biologi nanti dulu Ya, itu dasarnya dasar ini gitu ideologi. Suci pikiran, kata perbuatan. Setelah hubungan manusia dan manusia baik, manusia dan alam baik dan hubungan dengan Tuhan baik, baru ilmu-ilmu yang lain. Yang lain masuk. Kayak mungkin kalau zaman dulu mungkin ada kanuragan, ada ini. Itu adanya di sana tuh, di Karamaan Keresian Karatuan tuh. Oh setelahnya di Tritantu. Karena setelah menjalankan 3 ketentuan
bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, maka kan perlu bukan soft power lagi, hard power untuk menyelamatkan ini. Disitulah butuh kanuragan, butuh kekuatan, butuh segala kedokteran segala macam tuh di situ. butuh TNI, nah itu semua tuh gitu. Berarti yang dasar banget basicnya adalah itu Ini tadi. ya, tiga tadi gitu. Berarti memang betul ya, artinya ya misalnya gitu ada sosok pemimpin pengen menjalankan Tritangtu enggak serta merta Nggak bisa. itu karena memang harus dari dasar ya. Ada yang perlu dipertegas gini. Ini kan saya mengucapkan mumpung kesempatan baik nih, saya mengucapkan selamat kepada Kang Deddy Mulyadi Oh iya kita ini ya. atas Silakan mangga di situ. terpilihnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Kang Punten atau nuhun akan kantos janten gubernur. Mugi-mugi akan tiasa jadi gubernur saya nu amanat, nu tiasa nyepeng janji ka sadayana. Saya pakai bahasa Sunda, kenapa gitu? Karena ada orang pernah bicara, nah, itu mah orang Bali, bukan orang Sunda. Gitu. Buku saya itu orang Sunda asli. Gitu, jadi kenapa saya berbicara dengan bahasa Sunda? Karena gini, banyak orang tidak mengerti bahasa Sunda. Maka ada satu filsafat yang saya pegang, berbahasalah sebagaimana orang bodoh mengerti. Kan gitu? Iya, sesuai. Jadi orang bodoh aja ngerti, apalagi orang pintar gitu. Jadi ada orang bodoh mah kan ngerti semua bahasa. Betul. Tapi yang paling dimengerti bahasa Indonesia. Jadi saya bicara dengan bahasa Indonesia. Bukan artinya saya melupakan kesundaan. Punten sekali ini. Saya tuh generasi teh gara-gara Sunda tah. Kalamaan Kresian Karatuan. Jadi karena saya meyakini pikuku Sunda, Karamaan Kresian Karatuan, maka saya harus menjadi salah satu itu. Bukan menjadi resi yang harus diikuti, bukan. Saya hanya ingin jadi pelayan, melayani umat manusia, melayani ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa kasar namanya, kata orang sebelah mah, atau ciptaan pengasal kawasa gitu. Jadi itu yang saya inginkan. Bagaimana saya menjadi pelayan untuk semua segenap alam semesta. Itu yang diinginkan oleh saya. Berangkat dari sana. Berangkat gitu. dari situ. Tapi tentunya mungkin udah selesai dulu tuh yang Iya, awal tadi. harus ini. Maaf nih, konsep saya teh kan bukan menjadi orang suci. Konsep saya mah bagaimana saya menjalankan suci pikiran, perkataan, perbuatan. Sucikan pikiran kamu, sucikan perkataan kamu, sucikan perbuatan kamu. Itulah seorang resi. Itu dasar utama. Dasar Ya, utama. artinya nggak harus melulu seorang resi mungkin ya, untuk Semua manusia gitu. Itu mah harus jalan. Seorang gubernur harus menjalankan tiga ini. Ya, itu ya. Kalau dia ingin menjadi gubernur yang kepake terus selamanya, dicintai oleh umat, manusia, sucikan pikiran kamu, perkataan kamu, perbuatan kamu. Jangan kamu nyakiti rakyat kamu, jangan kamu membohongi rakyat kamu, jangan kamu berbuat yang mengecewakan rakyat kamu. Itu kan suci pikiran, perkataan, perbuatan. Jadi sucinya tuh dari semenjak pikiran. Iya. Dari resi. Pikiran kita, karena pikiran kita yang membohongi kita seringkali. Betul. Karena pikiran seringkali menyesatkan, pikiran sekali-kali memfitnah, pikiran tuh. Betul. Makanya Sunda mah bukan pikiran, rasa. Jadi basis utamanya tuh rasa. Rasa, Gitu. gitu. Mencek rasa A, ya udah A. Gitu ya. Iya, B. Nah terus apa hubungannya dengan ya tadi kembali lagi ke Kang Deddy Mulyadi yang saat ini akan dilantik sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat gitu kan. Ya sebagaimana ke belakang waktu beliau menjabat menjadi Bupati Purwakarta, memang itu kan aromanya udah timuran banget lah, Nusantara banget lah gitu ya ide resi. Nah, menurut ide resi gitu selaku pandita atau pemangku ya, pemangku otoritas, ya bisa dikatakan pemangku otoritas lah ya, pemangku otoritas dalam tanda kutip spiritual ya di ranah ini gitu. Menurut ide resi tahapan apa tuh untuk mendekatkan masyarakat Sunda gitu ke arah yang tadi kita bahas tiga inti utama tadi. Gini, banyak sekali orang bicara tentang kesundaan. Orang juga bicara tentang budaya Sunda, tradisi Sunda, bahasa Sunda. Kang Deddy sering bicara jaga hutan, jaga alam, jaga sebagainya. Itu kan kita karena
Itu Trihita Karana. Kalau yang- di Bali itu namanya Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Itu Trihita Karana. Itu bukan ajaran Pikuku Sunda. itu bukan ya. Itu bagian dari Pikuku Sunda, bukan ajaran Pikuku Sunda. Oh, bagian bagian. dari ajaran Pikuku Sunda. Kan tadi ya setelahnya. Ini gitu. Hmm. Jadi kalau kita bicara Sunda, Karamaan, Kerasian, Karatuan. Oh, di ujung. Di ujung kita harus Iya, bicaranya. iya. Bukan by proses gitu. Betul. The finalnya kan dia sudah jadi gubernur. Kalau tahapan seorang gubernur adalah bagaimana dia menciptakan Karamaan, Kerasian, Karatuan. Udah di sana ya. Udah di situ konsepnya gitu. Itu baru orang Sunda. Kalau belum menjalankan Karamaan, Kerasian, Karatuan, can jadi Sunda bahasa kasarnya mungkin. Boleh saya bicara di situ kan? Kalau bicaranya tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan itu mah nggak usah diomongin atau KBG nyaho bahasa kasarnya mah. Cuman bagaimana menjalankan itu, bagaimana menciptakan manusia suka sadar itu, bagaimana menciptakan masyarakat yang sadar itu. Membangun kesadaran. Nah, membangun kesadaran itu nggak bisa nggak? Kan nggak bisa oleh seorang Deddy Mulyadi aja tuh. Iya. Harus dibangkitkan kesadarannya secara semesta, Iya. Secara keseluruhan. keseluruhan, gitu. Punten sekarang mah. Tidak akan ada perubahan yang terjadi bila by konsep. Harus aktual. Aplikatif. Aplikasinya jalankan. Aplikasi itu harus bisa diterima oleh semua masyarakat. Jangan kita bisa jalankan, orang lain bisa nggak jalankan itu. Kan gitu. Ya, maksudnya kita bisa jalanin, apakah orang lain juga bisa, gitu. Karena aplikasi harus bisa dijalankan oleh semua Oleh orang. semua. Itu aplikasi yang publik gitu. Betul. Aplikasi yang sudah dipublikkan, Massal gitu ya. udah bisa berjalan semua. Jangan buang sampah sembarangan ya, udah bisa semua orang. Jangan nebang pohon sembarangan ya, bisa sebagian orang. Kenapa sebagian orang? Orang-orang tertentu tidak bisa. Kenapa? Karena dia bekerjanya di APH, gitu kan, penebangan pohon. Kan sekarang itu harus dipetak-petak. Gitu. Jadi bahasanya gini, kebijakan pribadi tidak bisa dijadikan kebijakan publik. Itu makanya butuh resi lah sebagai penyeimbang, Sebagai penyeimbang dan sebagai penasehat. penasehat spiritual. Resi yang tidak punya keterikatan apapun, resi yang nggak butuh uangnya siapapun. Gitu. Punten, resi mah mengabdi pada manusia. Betul. Bukan pegawaian resi mah gitu, bahasa kasar nama gitu. Bukan profesi. Bukan profesi. Gitu. Kan gitu. Makanya konsepnya tadi saya lagi, resi tidak bisa menjadi seorang yang terikat untuk berdasarkan transaksional. Karena memang bukan sebuah profesi. Bukan profesi. Dia harus bicara jujur. Dia harus bicara apa adanya. Dia harus mengingatkan siapapun yang salah. Dia harus memberitahukan kesadaran bahwa orang itu sedang jauh dari kesadaran, kan gitu. Ada nggak gampang ngomong gitu kan? Ya berarti bisa dikatakan yang resi itu, kan Tritang itu ratu, rama, resi gitu ya resi. Berarti resi itu bisa dikatakan bukan sebagai sebuah ini juga ya, bukan dipatakan sebagai sebuah apa kelembagaan gitu, bukan. Bukan. Juga ya, resi. Gini, ada resi sebagai kelembagaan di Bali. Oh ada. Ada, itu sebagai lembaga kesuligihan di Bali. Oh ada ya. Ada di Bali. Tetapi sekali lagi, kenapa adanya di Bali? Pertanyaan saya kan di situ. Sedangkan Tritang itu adanya di Jawa Barat, di Sunda. Oh di Bali nggak ada tuh. Nggak ada, Trihita Karana di Bali mah adanya. Hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia. Oh di sana. Tritang itu adanya di sini. Adanya di Jawa Barat, di Sunda. Mudeng ini dari tadi. Gitu. Baru mudeng dari tadi. Oh jadi tadi yang pertama yang bersih dari sejak pikiran segala Suci pikiran itu kata ada, perbuatan, Sunda ada, itu gitu Sunda. ya. Sunda ada. Itu Sunda asli. Lalu kemudian hubungan tadi Ya, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, itu manusia apa, dengan Trihita? itu Trihita Karana adanya di Bali. Trihita Karana di Bali. Itu slogan Bali. Gitu. Tapi Tritangtunya Adanya di Jawa Barat, adanya di Sunda. Sunda. Gitu. Makanya saya belajar kenapa di Bali? Karena Bali sudah kecil. Kecil. Oh gitu ya. Karena keresian cuma ada di Bali, baru ada di Bali gitu. Tritangtunya nggak ada ya. Maaf kan, 2024 sekarang. Kan baru satu resi Sunda.
Iya iya. 2024 nih. 2024. Katarak hiji tah menjadi Resi Sunda. Tahun angkanya udah 2024 gitu. Bayangkeun katarak hiji tah Resi Sunda teh. Gitu. 2024 teh baru tah Kang Deddy Mulyadi yang bicara jangan menyembah leluhur orang lain, jangan mungkin kan baru Kang Deddy ya karena bicara kayak gitu 2024 Berani teriak. baru teriak teh gitu. Punten ya. Setelah angkanya 2024 segitu banyaknya gitu ya. Ya Baru artinya kesadaran. baru nitis kesadaran teh Iya, kesadaran. bahwa bangsa kita teh bangsa besar tuh. baru nitis kembali gitu ya. Bayangkan ya teh. Artinya apa? Berarti kan mohon maaf apa yang dipelajari di ufuk timur tehnya di Bali teh kita belajar tehnya bahwa kita belajar kebenaran, keresian dan sebagainya terbukti sekarang gitu. Gening garugah deui ajeuna teh kan mending pada bangun lagi nih kesadaran akan bangsa kita teh. Bangsa yang mulia, bangsa yang luar biasa, bangsa yang agung, bangsa yang punya kemampuan intelektual tinggi, bangsa yang DNA-nya dimuliakan oleh alam semesta. Baru sekarang kan sadari oleh semua manusia. Dan itu mulai diteriakan juga ya, digemakan lagi gitu. Kan saya udah ngomong berkali-kali itu. Tapi ya segitu lingkupnya gitu. Iya. Ya. Kenapa? Karena belum waktunya bangkit. Gitu. Belum waktunya memang, maksudnya secara Secara keseluruhan. Gitu. kesemestaan tuh memang belum waktunya untuk tumbuh gitu ya dari sini. Nah sekarang mungkin ya kita Mungkin nggak tahu. sekarang udah ini. Nggak tahu ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat maka bangkitlah kesadaran Nusantara kan gitu. Diawali dari Jawa Barat ya. Iya tuh kan Jawa Barat mah kan maaf selagi Pakunya ya. bukan pakunya aja Jawa Barat teh kan yang paling dihancurkan secara tatanan budaya tradisi itu kan Jawa Barat. Dan kalau bicara Jawa Barat itu kan dipilah-pilah kan belakangan ya, setelah era udah jadi Republik Indonesia ya. Indonesia. Tapi pembicaraan masalah Sunda itu udah bukan Jawa Barat doang. Iya, seluruh Nusantara Sunda. Manusia Sunda Iya, gitu. manusia Sunda itu kan gitu. Iya apa ya, bahasa kasarnya gini kan. Sunda itu bukan suku, Sunda itu bukan ajaran, tetapi Sunda adalah kesadaran manusia. Di saat manusia itu tadi dia suci pikiran, perkata, perbuatan, dia berhubungan dengan Tuhan baik, dengan alam baik, dengan manusia baik, lalu terciptakan bahwa keramaan, keresian, Tuhan itulah Sunda. Jadi tiga dalam tiga gitu ya. Tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Dalam satu. Di Tiga. dalamnya tiga. Iya, itu satu. Dan itu Sunda. Sunda. Keren ya? Keren itu. Dan konsep Rama Resi Ratu itu keren sekali tuh menurut saya. Iya. Ya artinya keratuan itu kan berarti politiknya gitu ya. Hukum positifnya Iya, lah positif. gitu ya. Terus hukum kesemestaannya ke keramaan gitu ya. Lalu kemudian hukum-hukum spiritualnya di keresian. Dan itu luar biasa itu ya. Dan keratuan pemerintahan yang ada di Tatar Sunda bukan pemerintahan adil kayak sekarang. Adilnya Sunda, contohnya gini, pohon butuh air, ikan hidup di air. Kita sama-sama ke air nih, tapi kan tidak saling ganggu. Betul. Ikan tidak teriak sama pohon, lu ambil air gua, pohon juga nggak bilang, lu pakai air gua, kan nggak kayak gitu. Itulah keadilan Sunda. Bagaimana kebutuhan ini tidak saling mengganggu satu sama lain. Itulah keharmonisan, Sundaram. Sundaram Dalam istilah. bahasa. Jadi adilnya tuh memang udah di porsinya gitu ya. Sesuai dengan porsi, sesuai dengan tupoksi, itulah adilnya Sunda. Gitu. Adilnya Sunda. Keren kan ya Sunda? Keren Oh, sekali. Sunda fair. Gini dari sini. Ada kemungkinan nggak? Gitu. Artinya Tritangtu itu dirangkum dalam satu gitu. Mungkin. Ada kemungkinan. Mungkin. Jadi artinya ratunya itu seorang resi gitu. Betul. Atau resinya seorang ratu. Bisa juga. Prabu Siliwangi. Nah itu maksud Prabu saya. Siliwangi itu Sana. dia raja, Ratu dia tokoh juga. agama, dia kesatria, dan dia pemimpin pemerintah. Dia 4 dalam satu. dalam 1 orang. Tapi batinnya udah ngebelah menjadi Tritangtu. Tritangtu tadi. Dialah sebagai Trihita Karana, dialah sebagai manusia yang suci pikiran, perkataan, perbuatan. Dialah sebagai Tritangtu tadi, Karaman Keresian Ratu. Makanya Prabu Siliwangi makan
maaf pemerintahannya tidak ada pemberontakan. Sejak kapan Prabu Siliwangi ada pemberontakan pemerintahannya? Nggak ada. Nggak ada. Sampai kemudian Terjadi pascanya ya, setelahnya itu. setelah itu baru ada yang lain. Tapi setelah itu kan bukan Prabu Siliwangi lagi. Itu lagi. Gitu. Jadi konsepnya Prabu Siliwangi adalah bagaimana menjadi cinta untuk umat. Karena cinta untuk umat, dia melayani umatnya dengan rasa cinta. Makanya ada salah satu gelar beliau apa? Raden Pamanah Rasa. Ada pemanah rasa. Karena cinta ya. Cintanya dipanahkan kepada seluruh masyarakat. Gitu. Yang memberi gelar itu kan juga ininya ya, Umat, apa masyarakat? masyarakatnya. Berarti kan memang beliaunya, masyarakat itu sudah kepanah Merasakan cintanya. Merasakan. Jadi kalau lihat gini loh bahasanya, kenapa dia bilang pemanah rasa? Karena begitu melihat wajahnya beliau, apapun yang ingin kita tanyakan, kita Selesai selesai sudah. protes. Nggak ada protes lagi, ketemu mbaknya teh, aduh Gusti gini apa mikir. teh istilahnya teh? Tak aya paku mahadei. Tidak ada lagi apapun yang tidak ada dipertanyakan. pertanyaan lagi. Semua sudah diselesaikan. Sudah selesai. Itu cinta yang luar biasa. Iya. Kan sekarang kan sudah banyak banget nih di Resi ya. Iya. Apakah Tritangtu atau tadi Tri yang lainnya itu hanya ada di alam fikir dan di keilmuan, setelah kita di era sekarang kan berhadapan dengan berbagai macam ideologi baru. Artinya banyak hal sekali gitu yang sudah masuk gitu. Entah itu undang-undang, entah itu apa segala macam gitu. Sehingga Tritangtu ini tadi hanya menjadi sebuah wacana atau sebuah pengetahuan, atau apakah perlu itu diperjuangkan untuk nge-blow up lagi Gini, gitu. bisa nggak semua pemerintahan tuh ada DPA Dari pusat Dari- gitu. dari pusat, wilayah dan sebagainya, ada DPA-nya. Disitulah kumpul orang-orang yang tidak butuh apapun, tidak butuh uang, tidak butuh apapun. Dia hanya mengabdikan dirinya kepada sang pemerintah. Tugasnya dia hanya bertemu dengan umat, bebelusukan cek orang Sunda mah, agar Dekat dengan masyarakat. dengan masyarakat. Apapun yang disampaikan masyarakat harus sampai ke DPA. DPA mengemas itu agar menjadi satu bagian kebijakan pemerintah. Kan itu yang harusnya berjalan. Gitu. Iya, secara struktural. Strukturalnya seperti Iya. itu. Sekarang mohon maaf ya, gubernur, bupati, wali kota itu kan manusia yang punya batasan dan keterbatasan. Gitu. Di mana keterbatasan dan batasannya itu membuat mereka tidak bisa memenuhi apa yang tugas mereka selama ini. Betul. Ya ada ruang kosong lah Ada pasti ruang gitu ya. kosong yang harus dipenuhi dari itu. Gitu. Nah ruang kosong ini kalau dibiarkan terisinya oleh tadi oleh korupsi, Betul. tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan melawan hukum, tindakan-tindakan yang mengecewakan umat dan masyarakat gitu. Itu yang terjadi kalau ruang kosongnya nggak diisi. Gitu. Ya jadi artinya walaupun saat ini di secara kelembagaan itu Tritangtu itu tidak ada gitu ya di Resi ya. Tapi pada dasarnya sampai kapanpun sebetulnya membutuhkan Sangat Tritangtu. membutuhkan itu. Keramaan, Karasian, karasian, karatuan baru yang diayomi oleh Tritangtu ini Masyarakat rakyatnya ini rakyatnya itu, yang kosong di tengah-tengah itu rakyatnya. Itulah rakyatnya, disitulah yang mengisinya gitu ya. Dan tentunya sudah dipondasiin dengan yang tiga tadi ya. Iya, sisi pikiran, perkataan, perbuatan. Lalu menjadi trihita karana, hubungan manusia dengan Tuhan baik, manusia dengan manusia baik, manusia dengan alam baik. Kemasnya dengan Tritangtu. Dan Tritangtu. tadi Endingnya dari ternyata itu hanya ada di Sunda. Sunda. Di Bali sendiri nggak ada. Ada kan? Punten. Ini mas saya bukan cocokologi ya. Yang terjadi kan itu. Karamaan kerasian keratuan cuma saukur aya di Sunda. Tuh. Di Bali nya mah nggak ada. Iya ya. Padahal di Bali nggak ada resi. Ratunya ada nggak di Bali itu dari zaman dulu nggak ada kan? Ratu itu kan pemerintah. Ada nggak Ada. pemerintahan di Bali? Ya kan itu gubernur Bali kan Nggak, ada. maksudnya dari era sebelumnya gitu. Ada. Oh, Jadi ada. waktu para puri kerajaan di Bali itu masih ada, maka ada Brahmana kan. Di sana ada namanya kasta Brahmana. Kasta Brahmana. Dialah sebagai penasehat raja.
Ratunya ada ya, rajanya ada. Rajanya ada, raja-raja, misalnya Raja Mengwi, Raja Raja Pemecutan, Raja raja-raja Renceng, itu ada. kan ada semua raja-raja. Tapi ideologi Tritantunya itu nggak kepegang ya di sana. Nggak kepegang. Kenapa? Tadi yang ada di sana konsepnya tadi raja dia dinasihati oleh Brahmana, raja Brahmana. punya kesatria sebagai penjaganya kan gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi Brahmana, Satria itu ya tadi Iya. ya. Iya. Kan ini kan konsep kerajaan nih. Konsep raja, konsep Nah, kastanya, kastanya di situ, gitu, ya. gitu. Kalau di Jawa, kalau di Sunda, Tritantu. Tritantu Nggak ada karena konsep nggak ada kasta. kasta. Oh itu. Dari Sunda masa jajar kabeh. Karena Pajajaran. Gitu. Tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi, cuman dikemasnya dengan Tritantu. Tritantu. Yang lebih tinggi dari manusia adalah orang yang belajar spiritual sebagai resi. Iya, iya. Jadi resi itu bukan profesi karena dia kuliah iya. S3, bukan. Betul. Tetapi resi itu adalah bagaimana orang itu mencapai titik Iya, kecakapannya tidak nyampai. sebagai orang yang menjalankan spiritual. Pun sama, ratu juga sama gitu Iya. ya. Dengan kecakapan tertentu dia ada di ruang ratu. Betul. Itu juga keramaan juga sama ya. Jadi artinya dalam hal ini bukan sebuah sistem kasta, akan tetapi sebuah pemetaan untuk memilih otoritas seperti itu mungkin ya. Jadi rakyatnya semua sama nih, Iya. gitu ya. Betul. Sajajar. Sajajar. Untuk kemudian butuh sandaran otoritasnya dibelah menjadi tiga. Tiga. Gitu ya. Keramaan, keresian, Karatuan. cerdas banget loh melihat. Orang zaman dulu mah tuh luar biasa tuh Iya sih. hebatnya. Kalau kita bicara tentang hebatnya leluhur kita, konsepnya begini. Tahu Gunung Padang? Coba bayangkan 25 juta tahun itu. Sudah jadi tatanan yang demikian. Lalu sekarang Prambanan, Borobudur, Candi Itu Ijo. padahal baru kesini udah kayak gitu ya. Bayangkan, itu kan bukan suatu hal yang kecil. Ya artinya bentuk barangnya seperti itu, kita kebayang kualitas manusianya Oh seperti ya, apa hebat ya. kan itu. Iya. Pertama kualitas manusianya, yang kedua tahu nggak? Saya pernah bicara di Prambanan. Waktu itu saya bicara waktu ABCK. Saya bilang Prambanan bisa dibangun selama ratusan tahun. Kenapa? Karena sistem politiknya damai. Oh. Kalau perang mah kan nggak bisa bikin bangunan seindah itu. Oh iya pasti. Maaf nih, kalau bangsa kita ribut, Lagi ribut, lagi stres. bisa nggak bikin bangunan? Nggak mungkin bikin gitu. Harus tenang dulu, Tenang, harus selesai tentram, dulu. Gemah Ripah Rojinawi, Jinawi dulu, barulah bikin karya monumental. monumental. Gitu ya. Sekarang saya tanya, ada nggak karya monumental sejak adanya presiden Era itu, era sekarang nih? gitu ya. Kayak tuh, Iya. wah apa? Betul. Ambalang ngamprat. Hmm. Banjir yang bukti nyata menjadikan suatu monumental kan? Iya, Gitu. karya monumentalnya gitu ya. Apalagi yang monumentalnya tadi, artinya monumental yang bukan fungsional gitu. Iya. Maksudnya kayak peninggalan purba itu kan karya monumental tapi tidak hanya melulu fungsional gitu, kayak ada nuansa spirit Iya, kan gitu, setuju. ada nuansa ketuhanannya. Kalau sekarang kan monumental sih monumental tapi hanya buat jalan doang, jalan layang gitu kan, hanya buat flyover buat orang nyebrang gitu kan, Itu mah bukan monumental, Iya, kan, gitu. itu mah kan fungsional. fungsional gitu. Jadi gini, kalau zaman dulu leluhur kita tuh dia memikirkan estetika, Estetikanya udah ada Etikanya, di sana, semuanya, bro. etika udah di sana, Semuanya unsur berjalan. fungsinya udah di sana, ya. fungsi estetika dan sebagainya ada Iya, di situ. udah di sana. Keren ya. Keren banget itu. Jadi artinya begini ya, mungkin kalau saya mencoba dikemas gitu, maksudnya saat melakukan peristiwa keratuan pasti akan ada ruang yang kosong gitu ya ideologi ya. Nah di sanalah apa misalnya ruang yang kosongnya, yang menuju ke kesemestaan gitu ya. Nah di sanalah ruang kosong yang tidak dimiliki peristiwa keratuan ada dimiliki oleh peristiwa keresian gitu ya. Keresian. Ada ruang kosong yang tidak dimiliki keresian gitu, yang misalnya perihal pengairan gitu kan, irigasi misalnya gitu kan, di sana ada otoritas yang namanya keramaan. Itu sangat harmonis sekali sebetulnya. Jadi artinya seorang ratu tidak mungkin bisa melakukan semuanya. Wah, Gitu ya. Itu setuju. dan seorang resi pun sama kan gitu ya, Idris ya. Kerama pun sama gitu. Jadi artinya
tiga itu di Tatar Sunda tidak ada yang bisa memisah-misah gitu ya guys. Setuju. Ya seperti itu ya. Nah, terciptanya ini diawali dari tiga tadi elemen dasarnya. Iya. Jadi di dalamnya harus sudah jadi kuat dulu sekali. ya. Bersih dari sejak pikiran, perkataan, perbuatan, baru kemasannya ini. Iya. Menurut saya sih dahsyat sekali para kancam dan saat ini Edonya udah speechless banget. Ya artinya dengan kalimat Ide Resi Agung Putranata Siliwangi menggambarkan itu sangat luar biasa. Dan kita akan tutup video ini dengan closing statement yang pasti akan luar biasa dari Ide Resi. Silakan Ide Resi. Siap. Kita bangsa yang besar, kita bangsa penyayang, kita bangsa yang penuh cinta kasih. Kita lupa bahwa cinta kasih, penyayang, dan penyabar tadi berdasarkan suci pikiran, perkataan, perbuatan. Kalau kita sudah menjalankan suci pikiran, perkataan, perbuatan, lalu dijalankan dengan cinta dan sayang kepada sesama, kepada bangsa, kepada tanah air, dan semua yang ada di sekitar kita, maka yang terjadi adalah kedamaian. Damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Atur nuhun. Luar biasa Ide Resi. Atur nuhun siap. Luar biasa para kancam misteri Timur Bumi. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam